Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada anak-anakku yang kusayangi. Pada pagi ini kalian harus semangat terus, biarpun dalam kondisi darurat pandemi virus corona. Anak-anak, melanjutkan materi yang lalu, saya akan menerangkan masalah siklus akuntansi. Di mana di dalam siklus akuntansi itu terjadi beberapa tahapan yang tertuang di dalam tatanan yang ada di perusahaan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa siklus akuntansi adalah tahapan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama kali di dalam siklus akuntansi yaitu proses pencatatannya, yaitu berupa pertama kali adalah jurnal. Sebelum melakukan suatu jurnal, lebih dulu ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah yaitu kejadian-kejadian yang dapat diukur dengan uang. Nanti kejadian-kejadian yang diukur dengan uang itu dimasukkan catatan yang pertama kali adalah jurnal. Jurnal kemarin sudah saya sampaikan ada dua, yaitu yang pertama jurnal umum, yang kedua adalah jurnal khusus. Biasanya jurnal umum itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala kecil karena relatif kecil transaksi keuangannya. Kecuali kalau perusahaan itu sudah besar, ada yang dinamakan dengan jurnal khusus. Ada 4 jurnal khusus itu, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Kalau keempat-empatnya tidak bisa dimasukkan, maka dimasukkan pada jurnal umum atau yaitu yang dikatakan dengan memorial. Langkah berikutnya setelah jurnal, ini kita akan melakukan ke posting ke dalam buku besar. Buku besar itu dinamakan adalah merupakan bagian dari beberapa perkiraan atau rekening-rekening. Jadi rekening-rekening nanti kita masukkan, diposting ke dalam buku besar. Di dalam buku besar ada 2, yaitu yang berbentuk T, 1 debit 1 kredit, sisi satu dengan sisi lainnya, karena ini biasanya dipakai di dalam perusahaan yang berskala kecil. Jadi kalau jurnal umum biasanya buku besarnya berbentuk T. Tapi kalau perusahaannya itu sudah besar, maka memasukkannya di dalam buku besar rangkap bersaldo. Yaitu ada debit, ada kredit, ada lagi 1 debit dan 1 kredit. Di dalam buku besar, nanti antara sudah debit dan sudah kredit harus memiliki keimbangan atau balance. Tidak boleh terjadi antara selisih sebelah debit dan sebelah kredit. Dan perlu diketahui di dalam bukti transaksi nanti ada yang diistilahkan masuk ke dalam buku pembantu. Buku pembantu adalah mencatat hal-hal yang sifatnya belum terjadi sesuatu hal yang kaitannya nanti harus diberikan semacam akhir periode adalah saldo-saldo tersendiri. Yaitu di dalam buku piutang itu bisa juga dikatakan buku pembantu, buku hutang bisa, juga termasuk di dalamnya adalah persediaan. Setelah di dalam buku besar kita laksanakan, yaitu kita posting dari jurnal, baik itu nanti jurnal khusus, kita posting ke dalam buku besar, misalkan jurnal pembelian kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, kita masukkan ke dalam buku besar. Setelah buku besar ini transaksi-transaksi dan jurnal-jurnal yang ada sudah kita masukkan, maka nanti kita akan mendapatkan yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah saldo-saldo dari perkiraan atau saldo-saldo dari yaitu rekening-rekening apa yang nampak di sebelah debit, ada yang nampak di sebelah kredit. Biasanya yang ada sebelah debit yaitu adalah
perkiraan harta. Harta ada dua, harta lancar dan harta aktiva tetap. Harta lancar itu yaitu harta yang memiliki umur dari kurang 1 tahun. Misalkan kas, misalkan piutang, misalkan persediaan. Sedangkan aktiva tetap yaitu yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Biasanya adalah tanah, gedung, dan sebagainya. Ini yang sebelah debit. Yang sebelah kredit yaitu hutang dan modal. Di dalam hutang itu ada hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka panjang itu adalah hutang yang lebih dari 1 tahun periode. Misalkan hutang di bank, hutang hipotek, hutang obligasi, ini adalah masuk di dalam hutang jangka panjang. Yang terakhir di dalam klasifikasi buku besar adalah modal. Di dalam modal ini yang perlu diketahui bahwa kalau perusahaan itu adalah milik perorangan, berarti modal itu adalah atas nama pemiliknya, karena biasanya adalah pemiliknya 1 orang. Kalau pemiliknya itu beberapa orang, maka modalnya sudah disebutkan. Misalkan yang memiliki A dan B, berarti modal A dan modal B. Terus yang ketiga adalah modal yang dimiliki banyak orang atau dikatakan perseroan. Perseroan di sini ada 3 hal yang terjadi anak-anak, yaitu perseroan kekeluargaan, perseroan yang begitu belum publik, dan yang ketiga adalah perseroan yang sudah, yaitu mengatasnamakan modal yang bisa dijual belikan ke publik. Inilah apa yang ada di dalam buku besar. Di dalam buku besar yang sudah saya katakan tadi, ini adalah sebagai ujung tombak untuk dilakukan di dalam laporan keuangan. Karena perusahaan itu juga akan bicara sejauh manakah di dalam buku besar itu akan dibuat laporan keuangan, yang laporan keuangan itu akan diperuntukkan oleh pihak-pihak ekstern maupun pihak-pihak intern perusahaan. Inilah anak-anak yang perlu saya sampaikan. Di era pandemi ini kalian nanti juga akan memahami di dalam buku, yaitu karangan dari Dwi Harti, Akuntansi Dasar, halaman 64. Coba nanti dilihat, yaitu apa yang ada di dalam siklus akuntansi. Ini yang perlu disampaikan di dalam hal untuk melanjutkan semuanya. Nanti setelah laporan keuangan kita bicarakan. Langkah yang kedua adalah yaitu di dalam hal ini adalah proses pencatatan dari transaksi, menyiapkan jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyisian, ya inilah yang dinamakan dengan menyusun kertas kerja atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3 hal yang pokok, yaitu yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan rugi laba, dan yang ketiga adalah laporan modal. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Belajar, diamati, tugas yaitu membaca kembali materi yang sudah sampaikan dan membahas soal-soal nomor 1 dan nomor 3. Selalu semangat, belajar terus demi masa depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.